Semangat pagi Pak Yusri. Ini di hadapan saya sudah ada Bapak Haji Muhammad Yusri Nur Raja Agam. Ini dulu pernah sekantor waktu di Tegalsari dulu. Pak Yusri di Jakarta, saya kebetulan di Suara Pembaruan waktu itu. Mari kita ngopi bareng, ngobrol pintar. Jadi ngopi itu ngobrol pintar Pak Yusri. Ini kebetulan mendekati hari ulang tahun Berita 5 yang ke-9 tahun, saya membuat konten baru, namanya podcast. Betul. Jadi nanti akan dimuat juga di berita5.com dan YouTube yang sudah punya subscribe yang banyak. Ngomong-ngomong Pak Yusri ini sebetulnya lahirnya bukan di Surabaya, benar ya Pak Yusri ya? Bukan. Di mana sebetulnya lahirnya? Saya ini lahir di perantauan. Oh iya. Dari merantau ke merantau, orang tua merantau, jauh juga dari tempat asal. Oh gitu. Saya ini berasal dari Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Iya. Tapi lahirnya di Bengkalis, Riau. Oh, Bengkalis Riau. Jadi asal orang tua dari sana, Bukit Tinggi, terus lahir di merantau. Orang tua saya ini orang perantau, dari kakeknya itu sudah perantau. Oh gitu. Jadi perantaunya juga tidak dekat-dekat. Iya. Cukup jauh. Ya. Bapak saya kelahiran di Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah. Waktu itu namanya masih Malaya. Iya, Malaya, betul. Nah, itu kecil dari nenek semua. Itu ada di namanya tempat saya itu Padang Luar, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Nah, kalau sekolahnya sendiri mulai dari SD, SMP, SMA, apa pernah di Bukit Tinggi atau bagaimana? Justru itu. Jadi setelah waktu kecil, lahir di Bengkalis Riau, masa kecil saya di Singapura sama di Malaysia, kemudian di Palembang, tahun 50 saya lahirnya, 20 Oktober 1950. Rantau, tahun 54 pulang, dibawa ibu pulang ke Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Nah, di sanalah sampai tahun 1957 saya masuk di sekolah rakyat. Sekolah rakyat, ya. Belum SD namanya waktu SD, itu. Iya. Tahun 60, tahun 57 sampai tahun 63 di sekolah rakyat Padang Luar, Bukit Tinggi. Oh, iya. Kemudian SMP Negeri 1 di Bukit Tinggi, berlanjut ke STM Kimia Tekstil di Bukit Tinggi, sampai tahun 69. Gitu. Setelah itu merantau lagi. Ya, kemana ini Pak? Ke Bandung. Menuntut ilmu di Bandung. Bersama keluarga Bapak sendiri. Ibu? Oh, jadi di sana itu karena orang Minang itu Karatau Madang Diulu, Babuah Bagung Laun, merantau. Si anak gitu bujang Indahulu karena di rumah belum berguna. Kita mencari ilmu, menuntut ilmu dan mencari pengalaman. Tapi mungkin merantaunya beda dengan saya Pak. Kalau Pak Yusri mungkin karena ada biaya dari keluarga, dari orang tua gitu. Justru merantaunya saya ini merantau dengan sikap yang luar biasa untuk mencari ilmu pendidikan. Setelah di STM Kimia Tekstil, saya masuk ke Akademi Tekstil di Bandung. Pada saat saya di Akademi Tekstil di Bandung itu, saya ini sudah mulai nulis. Akhirnya ikut di Ikatan Pers Mahasiswa, coaching pers namanya. Iya. Nah, sampai karena saya merangkap jadi wartawan, waktu itu ada surat kabar yang di Jakarta, saya merangkap jadi wartawan, dan juga ada koran di Bandung, nulis. Dari honor saya ini ternyata kiriman wesel dari ibu saya, itu bisa saya kembalikan. Oh, gitu ya. Jadi sudah tidak memerlukan lagi berarti ya, sudah bisa berdiri sendiri. Secara kebetulan begitu, dan kebetulan perusahaan tekstil tempat saya dibeasiswakan. Jadi saya ini sampai di Bandung ada perusahaan yang sudah mengincar saya dikasih beasiswa, namanya PT Sumber Sandang Tekstil. Nah, awalnya kok suka sini? Awalnya pastinya tentunya misalkan karena ketemu dengan sosok penulis yang hebat, terus Pak Yusri bisa menulis juga. Gimana ceritanya Pak? Ibu saya. Ibu saya ini orang masyarakat, orang yang suka berorganisasi. Dia hampir setiap hari itu membawa majalah dan koran itu pulang ke rumah
Dan ibu saya ini juga aktivis organisasi, selalu jadi sekretaris. Di rumah itu ada mesin tik. Oh gitu. Jadi dari banyak membaca dan membaca, akhirnya saya belajar mengetik dari ibu sendiri. Ibu saya ini pegawai negeri sipil ya, PNS ya. PNS. Jadi dari kantor Departemen Perdagangan waktu itu. Iya. Jadi kesempatan yang diberikan ibu saya ini saya pergunakan. Saya membaca dan juga mengetik, nulis. Nah, kebetulan sekali ada koran waktu itu di Padang, rubrik-rubrik pelajar. Iya. Saya sering mengirim rubrik pelajar mengenai apa saya tulis, mengenai apa saya tulis. Itulah awalnya. Sampai-sampai saya pernah secara tidak sengaja memotret di depan sekolah tempat saya itu SMA 1 Bukit Tinggi yang berdekatan dengan tempat saya itu STM Tekstil, itu tergenang air kayak banjir gitu. Nah, saya memotret. Foto saya ini saya kirim ke namanya Harian Aman Makmur sama Harian Senggalang. Dimuat di halaman 1. Judulnya itu Bukit Tinggi Banjir. Oh, berarti halaman utama berarti ya. Karena namanya Bukit Tinggi, kok bukitnya tinggi kok bisa banjir. Oh. Nah. Ini berarti ada ceritanya itu panjang itu pasti. Setelah itu malah justru koran-koran di Padang itu meminta tulisan saya, nulis. Itu masih tahun 68-69 itu. Pada saat itu semester berapa resmi menjadi wartawan di harian itu? Saya sebenarnya menulis bebas, kemudian di Bandung itu saya mengikuti Ikatan Pers Mahasiswa. Nah, inilah yang membuat saya itu mulai senang menulis sekaligus bekerja, dan tidak disangka 4 tahun kemudian saya ini juga aktif organisasi soalnya. Pada waktu di Bukit Tinggi itu ikut Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI angkatan 66. Sampai di Bandung juga gabung lagi dengan kawan-kawan dengan KAPI di Jawa Barat. Berarti di Bandung itu sampai tahun berapa selesai kuliah? Saya tahun 70 sampai 74 di Bandung. 74. Akademi Tekstil jurusan Kimia. Habis itu terus habis kerja? Itu belum selesai, masih kita ini sudah laku. Waktu itu 70-an itu booming-boomingnya tekstil. Booming-boomingnya pabrik tekstil di mana-mana di seluruh Indonesia, sehingga kita ini dicari oleh perusahaan-perusahaan tekstil. Pernah kerja di perusahaan berarti? Saya langsung kerja di Surabaya. Apa? Kerja di mana? Di perusahaan tekstil namanya Indomil Tekstil. Indomil. Bukan di koran ya? Bukan di koran. Iya. Pada saat kerja di perusahaan tekstil, nah ini kerjaan saya ini ya rodok-rodok enak ini. Oh gitu. Gampang-gampang enak. Saya ini kebetulan bagian kepala bagian. Kerjaan saya itu tiap hari itu menulis resep mesin-mesin yang ada 13 mesin. Mesin 1 sampai 2 resepnya, warnanya ini, mesin ini, kayak dokter. Punya peranan penting juga berarti ya. Setelah bikin resep itu, saya banyak waktu lowong. Nah, di sini ada keinginan lagi untuk menulis. Belum ada komputer, pakai mesin kotak-kotak. Mesin ketik. Mulai saya nulis. Yang saya tulis sasaran pertama itu karena saya sudah di pabrik, saya nulis masalah perburuan. Tulisan-tulisan mengenai buruan. Kok saya melihat apa yang saya alami di pabrik sebagai buruh kok tidak sama dengan pelajaran yang saya terima waktu kuliah. Di sini hati saya ini mulai tergerak ya? Menjerit melihat kok begini, perusahaan yang sekian lama kok orang karyawannya, buruhnya, bayarannya kok begitu, ini peraturannya kok begini, aturan jam kerjanya ini menurut termasuk juga di sekitar Kenjeran saya, Surabaya. Banyak pabrik-pabrik yang saya akhirnya melihat situasi. Saya mulai menulis mengenai perburuan. Saya ngirimnya ke Surabaya Pos. Gitu. Tulisan saya ini akhirnya di Surabaya Pos dimuat setiap hari Kamis. Rubrik khusus perburuan. Rutin ya berarti? Rutin. Tadinya insidentil. Lama-lama diminta oleh Pak Aziz waktu itu. Masih freelance ya berarti ya? Iya. Ini penulis lepas. Diminta oleh Pak Aziz, coba nanti setiap hari Selasa ya kirim tulisanmu mengenai perburuan, bagus itu. Akhirnya setiap hari Kamis tulisan saya turun di Surabaya Pos di dalam rubrik opini. Nah, inilah yang mungkin. Di sini saya juga banyak berkenalan dengan kawan-kawan pengurus serikat buruh. Waktu itu namanya FBSI, Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Belum SPSI loh ya. Belum SPSI. Nah, saya akhirnya diminta untuk menjadi cawe-cawe lah
Di perusahaan sendiri saya juga begitu. Karena saya nulis berbulan, kawan-kawan yang pengurus serikat buruh di pabrik minta saya untuk jadi pengurus. Oh gitu. Akhirnya sampai tahun berapa ini Pak Yusri memutuskan lepas dari perusahaan dan betul-betul eksis di media? Nah, sebenarnya merangkap saya. Oh, merangkap jadi, pertama kali. Pada waktu saya masuk di perusahaan itu tahun 1975 itu sampai tahun 80-an itu, sampai 81 itu saya masih kerja di perusahaan. Iya, iya. Pabrik, dan mulai tahun 80-an itu, tahun 73, 74, 75, mulai tahun 75 saya di Surabaya. Iya, iya. Menulis untuk koran-koran Surabaya. Nah, kebetulan saya diajak oleh namanya senior di sini, Pak Zawawi Lematang. Zawawi Lematang ini dia punya keperluan perwakilan dari Surat Kabar Bandung. Iya, iya. Saya diajak. Nah, diajak, kemudian mendirikan koran yang namanya Pelita Kota mingguan. Kemudian Pelita Kota mingguan ini berubah menjadi harian. Saya tetap merangkap di perusahaan ya. Sampai tahun 1981 perusahaan ini diminta pindah. Karena di Kenjeran itu kawasannya itu perusahaan-perusahaan yang besar-besar diminta pindah ke kawasan Sier. Waktu itu Sier sudah mulai dibangun, perusahaan-perusahaan yang di sepanjang jalan-jalan utama yang di perkampungan-perkampungan diminta bergabung di PT Sier. Nah, sejak saat itulah saya tidak ikut pindah, pabrik pindah, tapi saya full di media. Tahun 74-75 itu sampai 76 itu mingguan Pelita Kota, kemudian menjadi harian sampai tahun 85. Itu menjadi harian Radar Kota namanya. Kemudian setelah itu tahun 81 saya merangkap lagi. Diminta secara tidak sengaja saya ke Jakarta kenal dengan Pak Normandia. Saya diminta jadi perwakilan koran bisnis, koran ekonomi dan pendustrian pertama, namanya Jurnal Equin. Jurnal Equin. Di Jurnal Equin inilah saya ikut tahun 1981. Kemudian koran ini tahun 1983 di Bredel. Di Bredel. Ya, gara-gara beritanya sangat terlalu bagus gitu, terlalu bagus. Ya, saya mungkin bisa bercerita sedikit kenapa di Bredel koran waktu itu. Menarik. Ya, koran Jurnal Equin ini koran ekonomi Equin pertama kali, koran ekonomi pertama lah di Indonesia yang harian. Sebelumnya itu ada Business News yang berupa buletin. Dari sini saya mengikuti jurnal dan tanggal 13 Maret tahun 1983 pada saat itu sedang berlangsung sidang umum MPR, ada namanya penulis Panglaikim, Pangestu, Panglaikim namanya dulu. Itu menulis waktu itu harga dolar masih 725. Dia menyebut andai kata harga minyak ini dinaikkan, naik, ini dolar bisa menjadi Rp1.000 per dolar waktu itu. Besoknya begitu dimuat di Jurnal Equin, besoknya dolar habis di pasaran, diumumkan orang, dan kebetulan betul-betul dolar naik. Gara-gara itu Pak Domo, nah ini Pak Sudomo, Pak Sudomo, Pangkop Kamtib yang waktu itu sudah bersama Ali Murtopo di Menteri Penerangannya, itu akhirnya membredel lah ini media Jurnal Equin ini. Nah, saya berhenti juga, ikut juga. Tidak lama sebetulnya tetap jadi wartawan. Begitu Jurnal Equin ini tidak ada, kawan-kawan itu pada eksodus ke berbagai media. Antara lain lahirlah koran baru namanya Bisnis Indonesia, koran ekonomi lain yang namanya Raca. Nah, saya ikut di Jayakarta. Mula-mula Raca sebentar, langsung ada kawan yang dulu di Surabaya Pos, Pak Acin Yasin namanya, saya diajak ke Jayakarta, Harian Jayakarta. Itu Harian Jayakarta pun berkembang dari temen sampai akhirnya gabung dengan Suara Pembaruan. Betul. Nah, tempat kita bertemu kan di sana. Ini
nggak pernah di nasional ya, di Jakarta, bertugas di Jakarta nggak pernah Pak Yusri ya? Nggak pernah ya, selalu di Jawa selalu Timur ya? kepala perwakilan di Jawa Timur. Jawa Timur. Apa kalau di pemerintah Kota Surabaya sama Pemprov, apa di situ sering anunya? Betul lah, itulah pos saya utamanya itu pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga waktu itu karena umum sifatnya, saya juga di Polda, di pengadilan, gitu. Ini semua remah. Tapi sudah fokus rata ya, rata. Ya. Itu rata. Tapi yang terakhir saya lebih fokus kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini sudah berapa zaman ini berarti? Saya kenal secara pribadi dan baik dengan para wali kota. Para wali kota. Mulai dari pertama itu Pak Parno, habis Pak Pusparno Pak Muhaji Wijaya, Pak Muhaji Wijaya Pak Purnomo Kasidi, Purnomo Kasidi berlanjut ke Pak Sunarto Sumoprawiro, Cak Narto, Bambang Deha, dan terakhir dengan Bu Tri Risma hari ini. Nah ini hampir semuanya kenal secara pribadi. Kalau di provinsi? Provinsi akhir dari masa jabatannya Pak Nur. Pak Nur ya? Pak Nur. Waktu saya lebih akrab dengan sekdanya waktu itu. Sekdanya Pak Nur ini Pak Trimaryono. Trimaryono. Nah, kemudian dari Pak Nur berlanjut ke Pak Sunandar Priyo Sudarmo. Pak Sunandar Priyo Sudarmo kemudian berlanjut kepada Pak Wahono. Dari Pak Wahono ke Pak Sularso. Pak Sularso kepada Pak Imam Utama. Belum. Sini dulu Pak Sofi Sudirman dulu. Pak Sofi Sudirman, betul. Pak Sofi Sudirman, baru Imam Utomo, kemudian Pak Karo, dan terakhir Ibu Kofifah. Jadi hari-hari akhir-akhir ini dua-duanya perempuan. Tentunya begini Pak Yusri, pasti adalah suka dan dukanya sebagai seorang jurnalis ya, apalagi sudah senior Pak Yusri ya di Surabaya dan Jawa Timur ini. Apa sih suka dukanya yang dialami selama ini baik di pemerintahan maupun swasta? Saya melihat yang saya suka dukanya ini umumnya sejarah kota maupun sejarah provinsi ini tidak bisa berkelanjutan dikelola oleh pemerintah. Karena rata-rata pejabat-pejabat pemerintahan ini dia itu waktunya tergantung. Kalau dia seorang pejabat tinggi, katakanlah gubernur atau wali kota, masa waktu kerjanya hanya 5 tahun. Kalau ada yang 2 periode ya 10 tahun. Itu dia lebih banyak terfokus kepada masalah politik. Masalah sejarah pengembangan kota segala macam itu sulit mereka berkesinambungan. Kalau ada kasus misalnya, di sini kasus tanah terjadi, belum tentu diselesaikan oleh penerusnya. Iya betul. Berlarut-larut. Karena program baru ya. Program baru lagi. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang bermasuk kasus, belum tentu diselesaikan oleh penerusnya atas kasus-kasus itu. Ini yang saya lihat pengalamannya, sehingga di Surabaya saja kasus paling banyak itu kasus tanah. Termasuk surat hijau ya. Surat hijau salah satu materi yang sebenarnya beda. Ini tidak kasus. Ini peninggalan Belanda. Surat hijau ini hak pengelolaan lahan, HPL. HPL ini dulu peninggalan Belanda disewakan ke penduduk. Pemerintah kita harusnya dengan adanya undang-undang agraria ini sudah tidak berlaku. Tidak boleh itu pemerintah menyewakan tanah kepada warganya itu. Tidak ada. Tapi anehnya undang-undang agraria yang begitu kuat kalah dengan perda. Peraturan daerah di kota Surabaya ini. Padahal di Jakarta, di Bandung, di kota-kota lain yang tadinya juga ada mengenai HPL, hak pengelolaan lahan itu, ini semua sudah dilepas. Mungkin punya masukan nih Pak Yusri, agar berkesinambungan dan berkelanjutan dari gubernur sebelumnya dan wali kota sebelumnya, sehingga bisa diteruskan. Apa masukan Pak Yusri kepada para pemimpin kita ini? Saya menginginkan kepada pemimpin itu, seharusnya dia menghargai para seniornya, orang pendahulunya. Tapi karena kalau dulu sama waktu masih menunjukkan kelihatan masih. Tapi di era politik setelah reformasi, saya melihat karena umumnya yang maju itu saingannya sebelumnya. Sehingga banyak program yang katakanlah saya terang-terangan saja, misalnya
belum tentu semua program yang dibuat oleh Cak Narto dilaksanakan oleh Bambang Deha. Belum tentu apa yang dirintis oleh Bambang Deha dilaksanakan oleh Ibu Risma. Begitu juga di kantor gubernur. Ya, saya melihat setelah Orde Baru kelihatannya masih. Tetapi begitu memasuki era reformasi, zamannya Pak Basofi Sudirman itu masih awal-awalnya peralihan Orde Baru ke. Kemudian Imam Utomo belum tentu seluruhnya melaksanakan apa yang dirintis oleh Pak Basofi. Begitu juga apa yang dirintis oleh Pak Basofi belum tentu dilaksanakan oleh Pak Karwo. Tapi untuk provinsi saya melihat beda dengan kota Surabaya, ada kesinambungan karena senioritas ini masih terlihat. Terlihat. Karena ada urut-urutannya itu berangkai. Tapi di Surabaya ya kita perlu pembenahan. Tidak mau dianggap melanjutkan program lawan politiknya berarti. Betul, gitu ya. Itu yang kadang-kadang saya lihat sehingga banyak bengkalai-bengkalai. Atau bahkan, ini ada satu yang kita perlu puji ini, Bu Risma ini. Ada suatu yang saya puji. Dia berani melakukan kerjasama memanfaatkan jaksa sebagai pengacara negara. Contoh, beberapa aset pemerintah kota Surabaya yang tadinya sudah lepas kepada tangan ketiga pihak swasta, itu bisa dengan memanfaatkan atau bekerja sama dengan kejaksaan sebagai pengacara negara. Misalnya, Gelora Pancasila bisa kembali. Nah, ini nanti apalagi beberapa aset-aset itu saya lihat kembali. Dan sebenarnya di Surabaya masih ada sekitar 30 kasus aset ini. Panjang sekali. Kalau berbicara Pak Yusri ini pasti nggak ada habisnya. 2-3 hari dia akan selesai. Namun saya melihat Pak Yusri juga punya buku juga. Salah satunya ini. Salah satu buku saya. Buku saya yang pertama. Surabaya ini saya tulis. Dari Surabaya ini memang tidak ada.